Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dengan NIM 1802405054 selaku moderator dari kelompok 2. Adapun materi kami yaitu hak atas tanah menurut UU PA. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa sih itu hak atas tanah menurut UU PA. Pada pasal 4 ayat 2 UU PA menentukan hak atas tanah adalah hak yang berisi wewenang untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kepentingan sepanjang dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hak atas tanah adalah hak yang berisi wewenang untuk mempergunakan dengan pengertian hak untuk memakai dan menggunakan tanah. Adapun hak atas tanah bersifat tetap. Hak atas tanah bersifat tetap yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UU PA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Adapun macam-macam hak atas tanah bersifat tetap yang dijabarkan dalam pasal 16 ayat 1 UU PA yaitu hak milik. Adapun pengertian dari hak milik yakni hak milik adalah turun-temurun yang dapat diteruskan pada ahli warisnya. Hak ini merupakan hak tertua dan terkuat karena memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan merupakan induk dari hak-hak lainnya. Terus yang kedua, hapusnya hak milik. Pasal 27 UU PA menetapkan faktor-faktor penyebab hapusnya hak milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada negara yaitu karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, kemudian karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah, kemudian karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Saya Sindina Tunggal-Dinata akan melanjutkan materi yaitu hak guna usaha. Berdasarkan pasal 28 ayat 1, pengertian hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu yang terdapat dalam pasal 29, guna usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Ada beberapa faktor-faktor penyebab hapusnya hak guna usaha, yaitu yang pertama, berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya. Yang kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian hak, dan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat, hak guna usahanya dicabut. Yang kelima, tanahnya ditelantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Yang ketujuh, pemegang hak guna usaha tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna usaha. Nama saya Milda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman kelompok saya, yaitu hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Selanjutnya yaitu hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari lahan yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau pengolahan tanah. Hak atas tanah bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara. Dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UU PA. Adapun macam-macam hak atas tanah bersifat sementara yang dijabarkan dalam pasal 53 UU PA, yaitu
hak gadai. Gimana hak gadai atau gadai tanah? UU PA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan hak gadai atau gadai tanah. Untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian gadai tanah, berikut ini dikemukakan pendapat Boedi Harsono. Gadai tanah adalah hubungan hukum seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya. Perkenalkan, nama saya Insa Smita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hak usaha bagi hasil dan hak sewa atas tanah pertanian. Ya, langsung saja kita masuk di pengertian hak usaha bagi hasil. Secara umum, hak usaha bagi hasil dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang pemilik tanah memperkenalkan atau mengizinkan orang lain, dalam hal ini penggarap, untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hak sewa atas tanah pertanian yaitu mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya uang sebagai sewa. Saya Ardianto Saputra dengan NIM 180240517 yang akan membawakan materi yaitu hak penumpang. Apa itu hak penumpang? Hak penumpang itu adalah hak yang memberi wewenang kepada seorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah perkarangan milik orang lain. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.